Jujur aku sedih dan takut banget saat baca berita ini. Dikutip dari detik.com, Ikatan Dokter Indonesia mencatat peningkatan kasus diabetes mellitus tipe 2 pada anak-anak sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan konsumsi minuman manis berlebihan. Lalu bagaimana dengan kita? Minuman manis rasanya memang nikmat, bahkan di zaman sekarang seakan menjadi bagian dari gaya hidup. Padahal mengonsumsi minuman manis secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Bayangkan saja, satu gelas minuman manis bisa mengandung gula setara dengan beberapa sendok makan. Gula berlebih ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan mulai dari obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Selain memilih minuman manis dengan komposisi gula sedikit, mungkin cara ini juga bisa dilakukan untuk mengendalikan jumlah konsumsi gula harian. Caranya adalah dengan mengganti minuman manis tersebut dengan jus sayur mix buah yang tidak hanya bisa menjadi penyelamat saat craving atau ngidam minuman manis, tapi juga memberikan banyak nutrisi untuk tubuh. Tahukah kamu, data dari International Diabetes Federation menunjukkan jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 mencapai 537 juta jiwa. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta jiwa di tahun 2030 dan 783 juta jiwa pada tahun 2045. Menurut International Diabetes Federation, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta jiwa penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta jiwa pada tahun 2045. Menurut Dr. Eva Susanti, SKPMKes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, risiko seorang terkena diabetes dipengaruhi oleh banyak faktor seperti gaya hidup, riwayat keluarga yang memiliki diabetes, aktivitas fisik yang kurang, dan konsumsi gula yang tinggi secara terus-menerus. Tingginya konsumsi gula yang tidak diimbangi dengan aktivitas fisik akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin sehingga meningkatkan risiko terkena diabetes. Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, mayoritas penderita diabetes berada pada usia 20-59 tahun. Namun pada tahun 2024, diabetes semakin banyak ditemukan di usia muda antara 20-30 tahun. Mungkin hal ini disebabkan oleh menjamurnya outlet makanan dan minuman manis kekinian siap saji dan adanya kemudahan untuk memperoleh makanan dan minuman tersebut dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang akhir-akhir ini. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pencegahan agar angka diabetes di usia muda menurun. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah mengganti minuman manis tersebut dengan jus sayur mix buah. Sudah tidak diragukan lagi manfaat sayur dan buah untuk tubuh. Sayur dan buah kaya akan vitamin dan mineral alami yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Antioksidan pada sayur dan buah juga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sayur dan buah kaya akan serat yang dapat membantu pencernaan dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Yang terakhir, sayur dan buah dapat meningkatkan sistem imun yang bisa membantu tubuh melawan infeksi. Lalu apa sih hubungannya dengan mindful eating? Menurut Liliana Cheung, salah satu solusi yang menjanjikan untuk menjaga kita tetap pada pola makan sehat dan jalur hidup sehat sekaligus mengurangi stres adalah praktik mindfulness. Sederhananya, mindfulness berarti menjadi sepenuhnya menyadari semua yang ada di dalam diri dan sekitar kita di saat ini dan tanpa prasangka. Selanjutnya, apa sih definisi dari mindful eating? Mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran adalah menyadari cara makan, mengetahui isyarat lapar dan kenyang, merasakan dan menikmati makanan, makan untuk menyehatkan tubuh dan memuaskan rasa lapar secara akurat, memiliki kesadaran akan pilihan makanan, serta waspada dan jeli terhadap cara berpikir tentang makanan. Jadi mindful eating juga termasuk dalam pemilihan makanan sehat untuk tubuh ya. Ilmu gizi telah mencapai kemajuan besar selama 30 tahun terakhir dan kita semua tahu bahwa apa yang kita pilih untuk dimakan mempengaruhi kesehatan kita. Dan kita dapat secara signifikan mengurangi resiko penanganan diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lain yang melemahkan dengan membuat pilihan makanan sehat. Dari sini sudah jelas ya bahwa pilihan makanan yang kita konsumsi sehari-hari memiliki peranan dalam kesehatan kita. Jadi ketika kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit metabolis itu, hendaknya kita juga bisa memilih makanan yang sesuai dengan tubuh kita, dan salah satu caranya adalah mengganti minuman manis dengan jus sayur dan buah.
Sekarang yuk aku tunjukin cara bikin jus sayur mix buah yang enak, segar, dan bisa menjadi alternatif pengganti minuman manis itu. Aku kasih tahu komposisi bahannya dulu ya. Ini aku pakai timun sekitar 1,5 kg, kemudian nanas 1 buah, dan wortel 1 buah. Saat ngejus 1 kali ngejus ini kira-kira bisa untuk 3-4 kali minum, karena dari timun, nanas, dan wortel bisa menghasilkan sekitar 700-800 ml jus. Oh iya, jangan lupa dicuci dulu buah dan sayurnya, lalu potong-potong kecil sesuai dengan mulut jusernya. Oh iya, ini aku ngejusnya pakai slow juicer ya. Kalau konteksnya untuk memudahkan, aku pilih slow juicer ya, karena menurutku dengan slow juicer kita bisa mendapatkan jus yang tanpa ampas, sehingga nggak ada kegiatan saring menyaring lagi. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan serat dari buah dan sayurnya, kamu bisa pakai blender, kemudian kasih air dingin sedikit ya, karena perputaran dari mata pisau pada blender bisa menyebabkan oksidasi pada buah dan sayurnya, sehingga ketika kita memberikan air dingin itu bisa mereduksi oksidasinya. Semua pilihan tergantung pada kita, terserah. Kalau aku sendiri, aku lebih suka minum jus pakai hasil dari juicer, karena itu menurutku lebih enak aja tanpa ampas. Tadi aku udah bilang di awal, hasil dari jus dari slow juicer ini sekitar 800 ml ya. Jadi biasanya ini aku simpan dalam botol ukuran 200 ml. Jadi sekali minum aku minum 200 ml ya, dan 1 kali ngejus itu bisa digunakan untuk 4 hari ke depan tergantung penyimpanannya. Sepengalaman aku menyimpannya menggunakan botol kaca atau botol plastik 1 kali pakai. Agar jus tahan 4 hari ke depan, tempatkan di tempat paling dingin pada kulkas. Boleh pada freezer, tetapi pada penyimpanan botol kaca ada risiko botol kacanya pecah jika terlalu dingin. Sepengalaman aku, yang aku pakainya kulkas 1 pintu yang kecil itu, aku tempatkan di bawahnya freezer, karena itu menurutku tempat paling dingin dalam kulkas selain freezer. Aku udah 1 tahun ngejus dan menurutku ini masih aman ya, jusnya dikonsumsi untuk 4 hari. Atau teman-teman bisa mengevaluasi sendiri ya bagaimana ketahanan jus di kulkasnya masing-masing. Yang penting jus hasil dari slow juicer itu tidak boleh ditaruh di pintu kulkas ya, karena itu kan nanti suhunya berubah-ubah, jadi bisa menyebabkan jusnya basi. Jika dari segi harga, 1 kali ngejus mungkin bisa setara dengan 1 kali jajan minuman manis kekinian. Bahan dari jusnya juga tersedia dimanapun, di tukang sayur, kemudian di pasar, itu juga selalu ada, fresh dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jika teman-teman penasaran bagaimana rasanya, ini rasanya sedikit manis dan segar dari timun dan wortelnya. Tetapi rasa manis yang dihasilkan pada jus buah mix sayur ini berbeda dengan rasa manis yang ada pada minuman manis kekinian. Mungkin banyak orang mengira bahwa gula dalam buah-buahan termasuk yang berbahaya bagi kesehatan. Padahal kenyataannya fruktosa hanya berbahaya dalam jumlah berlebihan dan tidak berbahaya ketika berasal dari buah-buahan. Amat sulit bagi kita untuk mengonsumsi fruktosa berlebihan hanya dengan makan buah. Gimana? Tertarik mencobanya? Jadi bukannya melarang keras untuk tidak minum minuman manis ya, tetapi lebih ke bijaklah dalam memilih. Mindful eating itu fleksibel, tidak seperti diet yang kamu tidak boleh makan ini dan itu hingga dapat menyebabkan craving atau ngidam. Kamu tetap bisa minum minuman manis dalam batas wajar, dan jika mampu kamu bisa mengganti minuman manis kekinian tersebut dengan jus sayur mix buah alami yang lebih sehat. Ingat, kita tidak perlu menunggu sakit dulu kan untuk berubah, jadi yuk mulai dari sekarang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Anggi. Bagi yang baru gabung, aku X 65 kg yang kini stay di berat badan 50 kg. Selama 1 tahun ini aku menerapkan mindful eating dan hasilnya aku bisa turun lebih dari 13 kg. Oh ya, ini tanpa suplemen atau obat penurun berat badan ya, jadi pure mengubah pola hidup menjadi lebih sehat aja. Kok bisa? Di channel ini aku akan bagikan apa aja yang aku lakukan, jadi jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Segitu dulu video hari ini. Buat kamu yang ingin belajar lebih banyak tentang mindful eating, aku udah bikinin e-booknya.
kalian bisa download gratis di sini. Dan yang masih bingung besok mau makan apa, aku udah bikinin ide makan siang sehat yang bisa kamu buat atau kamu beli. Bersyukur banget tinggal di Indonesia, banyak banget makanan sehat yang dijual oleh ibu-ibu di Indonesia yang pada pinter-pinter masak itu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan see you in the next video. Bye-bye.